Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi Akuntansi Keuangan Publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit siklus persediaan dan pergudangan yang bersumber dari buku auditing dan jasa assurance edisi ke-15 jilid 2. Adapun tujuan pembelajaran dari audit siklus persediaan dan pergudangan yaitu yang pertama, menguraikan fungsi bisnis, dokumen, dan catatan dalam siklus. Yang kedua, pembagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, melaksanakan audit atas akuntansi biaya. Yang keempat, prosedur analitis dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang kelima, pengujian audit atas observasi fisik persediaan. Dan yang keenam adalah pengujian audit atas penetapan harga dan kompilasi persediaan. Yang terakhir, yang ketujuh, mengintegrasikan bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Slide selanjutnya adalah pengertian tentang audit siklus persediaan dan pergudangan serta faktor kompleksitas yang mempengaruhi audit persediaan. Yang pertama, pengertian dari audit siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang berhubungan erat dengan siklus transaksi lainnya. Bagi perusahaan manufaktur, bahan baku memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus akuisisi dan pembayaran. Sementara tenaga kerja langsung memasukinya dari siklus penggajian dan personalia. Siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit persediaan. Yang pertama, persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda. Yang ketiga, sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda. Yang keempat, penilaian persediaan juga sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting. Yang kelima, terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima menurut standar akuntansi. Slide selanjutnya yaitu bagian audit persediaan. Setelah pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya dan presentasi PowerPoint yang saya jelaskan sebelumnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian audit persediaan. Tujuan pembelajaran dari bagian audit persediaan yaitu menjelaskan 5 bagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Seperti yang kita ketahui, tujuan keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan adalah menyediakan assurance bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Selanjutnya, audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda dalam siklus. Yang pertama, aktivitas mengakui dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Aktivitas kedua, mentransfer secara internal aset dan biaya. Aktivitas ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Aktivitas keempat, mengamati persediaan secara fisik. Aktivitas yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Slide selanjutnya, aktivitas mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Bagian audit ini meliputi tiga fungsi pertama, yaitu pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor akan memahami pengendalian internal terhadap ketiga fungsi tersebut dan kemudian melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif. Aktivitas yang kedua yaitu mentransfer secara internal aset dan biaya. Aktivitas transfer internal persediaan meliputi fungsi keempat dan kelima yaitu menyimpan barang jadi dan mengirimkan barang jadi. Aktivitas yang ketiga, mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Aktivitas pencatatan pengiriman dan biaya terkait dengan fungsi mengirimkan barang jadi. Karena fungsi tersebut merupakan bagian dari audit penjualan dan penagihan, auditor harus memahami dan menguji pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut. Aktivitas keempat, mengamati persediaan secara fisik. Pada aktivitas ini, auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan apakah persediaan yang tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Pemeriksaan fisik ini merupakan jenis bukti yang penting dan digunakan untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan persediaan. Aktivitas yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan harus diuji guna menentukan apakah klien telah mengikuti secara benar metode persediaan sesuai dengan standar akuntansi maupun konsisten dengan tahun sebelumnya. Prosedur audit yang digunakan untuk memverifikasi biaya tersebut disebut sebagai pengujian harga.
Selain itu, auditor juga harus melaksanakan pengujian kompilasi persediaan yang merupakan pengujian untuk memverifikasi apakah perhitungan fisik telah diikhtisarkan secara benar, kuantitas dan harga persediaan telah dikalikan dengan benar, dan persediaan yang dikalikan di voting secara benar pada saldo persediaan buku besar yang umum sama. Selanjutnya adalah gambar 213 mengikhtisarkan 5 bagian audit siklus persediaan dan pergudangan. Karena keterkaitan antara siklus persediaan dan pergudangan dengan siklus yang lainnya, beberapa bagian audit persediaan akan lebih efisien jika diuji dengan pengujian audit antar siklus lainnya, seperti yang disajikan pada gambar. Terdapat 2 kolom, yaitu kolom bagian audit dan siklus yang diuji. Yang pertama yang terdapat pada bagian audit. Auditor menguji akuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead sebagai bagian dari akuisisi dan pembayaran serta pengujian dan personalia. Bagian audit yang kedua, mentransfer aset dan biaya secara internal. Audit mengujinya sebagai bagian dari audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga, auditor menguji mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya sebagai bagian dari audit siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, aktivitas mengamati persediaan secara fisik sebagai bagian dari persediaan dan pergudangan. Yang kelima, menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan sebagai bagian dari persediaan dan pergudangan. Pengamatan fisik persediaan serta penetapan harga dan kompilasi persediaan diaudit dengan menggunakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Untuk pengujian atas rincian saldo tersebut, auditor harus mempertimbangkan resiko bisnis dan inheren, menetapkan materialitas kinerja, persediaan, serta mengevaluasi hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi bagi transaksi. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.